Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan materi hari ini. Suara saya cukup jelas ya. Saya lagi di kampus, jadi rada berisik. Jelas, Pak. Yes. Kemarin kita membahas tentang parameter, kisi-kisi parameter bangunan-bangunan yang termasuk dalam sustainable. Nah, hari ini kita akan fokus parameter-parameter tersebut yang diturunkan oleh USGBC atau US Green Building Council dengan format LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design. Nah, parameter ini sebagai acuan untuk mengkategorikan sebuah bangunan terhadap rating sustainable, atau bisa juga menjadi parameter ketika kita akan merancang bangunan dengan standar sustainable design. Pengukuran dan standar arsitektur ramah lingkungan, Leadership in Energy and Environmental Design, itu dicetuskan di Amerika oleh United States Green Building Council tahun 98. Meskipun memang pada awalnya ada pemikiran-pemikiran pencetusan pada tahun 1994. LED ini digunakan untuk menilai bangunan atau lingkungan binaan, baik dalam tahap prarancangan maupun sudah terbangun. Jadi parameter ini nanti bisa mengkategorikan bangunan itu sendiri atau sebuah lingkungan binaan atau sebuah kompleks bangunan ya, atau sebuah kawasan. Misalkan kawasan pertokoan segitiga emas, kawasan perbelanjaan mana gitu. Jadi kalau kawasan berarti ada jalan lingkungannya, ada bangunannya, ada tamannya, dan lain-lain. Dalam LED ini ada 8 sistem penilaian dan ada 8 parameter penilaian. Apa saja itu kita bahas hari ini ya. Sistem penilaian LED menggolongkan 8 tipe proyek ya, atau fasilitas bangunan. Tadi kan ada 8 sistem penilaian. Yang pertama adalah untuk bangunan baru atau LED for new construction atau new construction and major renovation. Di dalamnya tercakup proyek bangunan baru dan renovasi besar. Tipe proyek pertama ini yang paling banyak diajukan untuk disertifikasi. Jadi parameter pertama itu menilai bangunan memang dari tanah sampai jadi, atau bangunan yang dialihfungsikan atau memiliki renovasi besar-besaran ya. Dindingnya dibongkar, fungsinya dibongkar, tetapi masih ada struktur yang terbangun di situ. Sistem yang kedua adalah LED untuk bangunan yang sudah terbangun. Nah, sempat disinggung minggu kemarin, LED for existing building ini parameternya akan berbeda karena lebih ke sisi operasional, kemudian dampak bangunan terhadap lingkungannya secara operasional, kemudian program waste atau simulasi tentang sampah dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah LED untuk ruang interior komersial atau LED untuk for commercial interiors. Nah, ini parameternya tersendiri karena ada bobot atau poin-poin yang memang berbeda ya. Jadi untuk ruang dalam khususnya untuk bangunan komersial.
Bangunan komersil itu termasuk um, supermarket, hotel, ya, yang ruang-ruang publik biasanya dipakai untuk interaksi orang bisnis. Kemudian yang keempat, LED untuk core bangunan atau selubung bangunan. LED terkait dengan seluruh bangunan di luar elemen interior. Nah, jadi ada kekhususan lagi juga untuk menilai bangunan itu sustainable atau tidak, lebih terhadap pelingkupnya. Pelingkup itu dindingnya ya. Jadi dinding bagian luar bangunan, apakah dia memiliki bukaan yang baik, apakah dia memiliki penataan cahaya yang baik, kemudian apakah dia tidak menimbulkan glare terhadap lingkungan sekitar, ya. Nah, ini parameter yang keempat. Lalu yang kelima itu LED khusus untuk rumah tinggal. Jadi untuk rumah itu berbeda sendiri karena kan dari sisi masa bangunannya berbeda, komposisi ruangnya berbeda, kemudian penggunaan operasionalnya pun berbeda. Nah, nanti ketika kita akan merancang sebuah rumah dengan parameter ini, akan fokus terhadap LED untuk rumah. Kemudian yang keenam adalah untuk pengembangan lingkungan perumahan atau LED for neighborhood development. Ini untuk sebuah kawasan kayak properti misalkan perumahan Agung Podomoro, Sumarekon, klaster tertentu. Karena kan dalam lingkungan perumahan itu biasanya selain ada beberapa rumah, kemudian ada jalan lingkungan, ada juga taman ya biasanya, kemudian ada ruang bersama dan pemanfaatan energi terhadap baik jalan lingkungan, rumah tinggal, sistem pembuangan sampah dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, LED untuk sekolah. Nah, ini sekolah berbeda sendiri parameternya karena sistem penggunaannya pun berbeda, tipologi bangunannya pun berbeda gitu ya, sekolah dengan bangunan komersial. Kemudian untuk bangunan perbelanjaan atau retail yang khusus. Nah, untuk fasilitas ini dinilai berdasarkan dua versi. Pertama untuk berdasarkan butir 1 di atas dan butir 3 di atas. Jadi berdasarkan ini construction building atau ruang komersial. Itu tadi 8 sistemnya. Nah, di dalam sistem ini ada 8 lagi parameter penilaian. Ya, jadi ini 8 parameter penilaian LED dalam sistem-sistem tadi yang secara garis besar dicakup oleh 8 parameter ini. Parameter ini sebagai acuan, nanti ada beberapa butirnya lagi ya, kayak ini parameter ini kayak mirip butir-butir Pancasila lah. Jadi kan ada 5 dasar, dalam setiap sila itu nanti ada butirnya lagi kan. Sehingga dalam LED ini nanti poin-poinnya yang berbeda setiap parameter atau setiap sistem tadi ya. Ketika 8 parameter LED untuk rumah tinggal, poin-poinnya akan berbeda dengan 8 parameter untuk bangunan retail. Tapi dalam poin parameter ini akan sama judulnya ya. Yang pertama adalah yang menjadi penilaian adalah proses inovasi dan desain atau innovation and design process. Ini membahas metode desain, kandungan, pengaruh kawasan regional dan sistem penilaian dan contoh level performa. Nah, ini jadi bangunan akan dinilai mulai dari proses perancangannya sendiri. Apakah sudah dibuat sistemnya atau memang
baru keidean setelah bangunan tersebut berjalan atau terbangun. Nah, jadi ketika ini proses perancangannya saja sudah ditentukan bahwa akan memakai lampu-lampu hemat energi misalnya. Kemudian akan memakai fotovoltaik atau memakai panel surya. Kemudian akan memakai sistem sirkulasi yang baik. Nah, itu akan dinilai di poin pertama ini. Kemudian yang kedua, parameter yang kedua adalah lokasi dan tautan. Ini membahas tentang penempatan dari rumah secara sosial dan lingkungan yang berdampak pada komunitas. Nah, penilaian ini tersangkut pada site atau posisi bangunan. Apakah bangunan tersebut berdiri sesuai dengan konteks lingkungannya, atau bangunan tersebut malah merusak suasana lingkungannya. Contohnya misalkan tadi ya, minggu kemarin sempat saya bahas, tiba-tiba kita bikin rumah sakit di kawasan perumahan, kita bikin sekolah di kawasan perumahan. Nah, itu kan secara sosial dan lingkungan berdampak pada komunitas perumahan tersebut tidak baik. Makanya di sekitar rumah saya itu lagi ada bangunan yang akan dibangun menjadi sekolahan, itu ditolak sama warga, ya, ditolak sama warga karena memang lokasi dan tautannya tidak sesuai. Nah, ini akan menjadi parameter juga. Jadi tiba-tiba di kawasan perumahan kita bikin mall, nah itu kan tidak sesuai, atau bikin perkantoran. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan tapak yang berkelanjutan atau sustainable science. Hal ini membahas penggunaan lahan dengan memperhatikan pencegahan dampak pada tapak. Jadi hal ini bersinggungan, kalau tadi yang kedua itu terhadap lingkungan sosial, yang ketiga ini terhadap alamnya. Contohnya tiba-tiba kita bikin hotel di kawasan hijau. Kawasan hijau Bandung Utara itu maksimal lahan yang dipakai adalah 30%. Nah, tiba-tiba kita pakai 70% bangunan dari lahan. Nah, itu sudah menyalahi bahwa tidak berkelanjutan. Kemudian dampak-dampak ekologi lainnya ya, menimbulkan akhirnya longsor atau menimbulkan polusi dan lain-lain, itu menjadi perhatian di sini. Lalu yang keempat adalah efisiensi air, water efficiency atau WE. Ini membahas praktik untuk penggunaan air secara efisien baik dalam atau di luar rumah. Nah, ini konsep sekali ya, jadi ada poin khusus untuk efisiensi air, bagaimana tempat tinggal kita kalau bicara interior misalkan. Kita memakai keran-keran yang otomatis menyala atau otomatis berhenti ketika disodorkan tangan. Nah, itu salah satu pemikiran sustainable design terhadap sebuah efisiensi air. Sehingga keran tidak akan membuang-buang air ketika misalkan kita cuci muka. Gitu kan. Cuci muka itu kan kadang-kadang buka keran, cuci muka, terus gosok muka, keran itu masih nyala. Ketika memakai model keran-keran yang ada efisiensi airnya, otomatis ini akan menjadi penilaian tersendiri dalam poin 4 itu. Lalu yang kelima adalah energi dan atmosfer. Ini membahas efisiensi energi dari segi desain selubung bangunan serta sistem pemanasan dan pendinginan. Nah, ini membahas bagaimana sebuah bangunan itu
fokus terhadap misalkan pertama cross ventilation atau sirkulasi udara. Ketika bukaan cukup, sirkulasi udara baik, penghawaan di dalam ruang baik, sehingga kita tidak butuh AC atau sistem pendinginan. Akhirnya ada energi yang diselamatkan. Atau ketika musim dingin, misalkan di negara subtropis, bagaimana dinding dan kaca dengan double layer bisa menghangatkan ruang, misalkan dengan sistem pemanasan atau penghangatan ruang yang minimal, sehingga energi yang diperlukan itu tidak banyak. Kemudian poin yang ke-6 adalah material dan sumber daya. Ini membahas efisiensi penggunaan material, pemilihan material ramah lingkungan, serta pengurangan limbah pada saat konstruksi. Nah, ini pernah saya bahas di awal bagaimana ketika kita memilih material, misalkan kayu. Apakah memakai kayu-kayu yang kita ambil dari lingkungan sekitar atau kita import dari luar negeri, ya, itu kan akan menghaburkan sumber daya yang berbeda. Kemudian dari sisi misalkan ramah lingkungan, bagaimana kita memakai material-material yang renewable, material-material yang bisa diperbaharui. Kita mengurangi material-material yang bisa habis di alam. Contohnya mengurangi pemakaian semen, batu, besi, dan lain-lain. Kita banyak memakai material yang bisa didaur ulang. Kemudian limbah. Nah, limbah ini sama ketika kita misalkan bikin furnitur, kita menghitung dengan benar sehingga tidak memiliki banyak limbah. Atau dari sisi konstruksi, bagaimana ketika kita mengecor lantai itu tidak banyak memakai bagi stick kayu yang akhirnya akan menjadikan limbah, tapi kita memakai bagi stick yang ramah lingkungan atau terpakai terus. Kemudian yang ketujuh adalah kualitas udara dalam ruangan. Ini membahas peningkatan kualitas udara dengan mengurangi polusi dan kecepatan paparan dan polutan. Nah, ini agak bersinggungan dengan poin 5, tapi bedanya adalah bagaimana kita bisa mereduksi polutan dari luar itu seperti panas sinar matahari, kemudian debu, kemudian bau, itu terhadap ruang dalam. Tapi kita masih memiliki kualitas udara yang baik. Kita masih memiliki atmosfer atau penanganan pemanasan dan pendinginan yang baik. Nah, ini salah satu bahasan di poin 7. Kemudian yang ke-8 adalah kesadaran dan pendidikan atau awareness. Jadi membahas pendidikan terhadap pemilik, penyewa, dan manajer bangunan mengenai operasi dan pemeliharaan dari elemen bangunan ramah lingkungan. Dari rumah yang atau bangunan yang bersertifikasi. Nah, ini jadi lebih ke penataan atau sosialisasi. Jadi kan dalam setiap bangunan bertingkat itu, baik itu rumah susun atau perkantoran atau pertokoan, itu ada pengelola gedungnya. Nah, pengelola gedungnya ini ketika memiliki kesadaran terhadap sustainable, dia akan memberikan awareness atau sosialisasi terhadap penghuninya, bagaimana menghemat daya listrik, menghemat gas,
menghemat air dan sebagainya dengan sosialisasi bisa berupa buklet, stiker, papan pengumuman, atau bisa berupa denda atau peraturan-peraturan yang memaksa orang untuk efisiensi terhadap sumber energi, terutama di bangunan-bangunan yang sudah bersertifikat LEED. Cara mengoperasikannya bagaimana, cara merawatnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, jadi kalau diperhatikan dari 8 parameter ini, komposisinya adalah lebih banyak terhadap efisiensi. Jadi bukan kita menolak atau tidak memakai material tertentu atau menolak teknologi pendinginan dan pemanasan tertentu atau menolak penggunaan energi tertentu, tetapi lebih ke bagaimana efisiensi, bagaimana mereduksi, mengurangi pemakaian energi tertentu, tapi masih toleransi terhadap kita sebagai pengguna bangunan tidak menjadi korban terhadap udaranya menjadi panas atau tidak nyaman terhadap sebuah bangunan. Ini adalah parameter yang dihasilkan oleh LEED. Yang paling bawah adalah tersertifikasi, poinnya 45 sampai 59. Yang kedua adalah silver, poinnya 60 sampai 74. Yang ketiga gold, 75 sampai 89. Platinum itu 90 sampai 135. Poin total yang mungkin dicapai adalah poin maksimalnya adalah 136. Ini membahas lebih ke poin-poinnya ya. Jadi tadi 8 parameternya itu apa saja. Nah, ini adalah poin-poinnya dari dalam parameter tersebut. Jadi butir-butirnya ya. Kalau di inovasi tadi desain itu ada 3 poin. Proses perencanaan proyek terintegrasi atau integrated project building yang sekarang diatur oleh BIM ya, ada BIM. Aduh, gatal tenggorokan. Kemudian proses manajemen durability, desain, dan lain-lain. Ini poin bobot yang kedua, ya, untuk lokasi dan tautan, untuk pembangunan lingkungan perumahan, pemilihan tapak, lokasi yang diinginkan, infrastruktur, fasilitas komunikasi, dan fasilitas sosial. Nanti saya kasih link contoh bukunya, parameter penilaiannya, buat nanti kalian latihan untuk menilai sebuah bangunan, apakah kira-kira memiliki sertifikasi sustainable design atau LEED level berapa gitu ya. Jadi poin yang ketiga dalam lokasi dan tautan itu ada untuk pembangunan lingkungan, ada pemilihan tapak, lokasi yang diinginkan, infrastruktur, dan lain-lain. Efisiensi air, ada penggunaan air kembali, ya. Ada water use, ada sistem irigasi kalau bicara lingkungan, ada penggunaan air di dalam rumah. Nah, poin-poin ini mungkin karena tadi ada 8 sistem, jadi setiap 8 sistem itu poin-poin ini mungkin akan berbeda. Ini tentang energi dan atmosfer, ada optimasi forma energi, ada insulasi, ada infiltrasi udara,
kemudian bicara tentang jendela, kemudian bicara tentang distribusi pemanasan dan pendinginan, ya. Alat pemanas dan pendinginan, pemanas air, pencahayaan, aplikasi rumah tangga, dan lain-lain. Ini nomor 6, material dan sumber daya, ada penggunaan material dan dengan efisien, ya, bagaimana memanfaatkan material terpakai semua, produk yang lebih ramah lingkungan, ya, bagaimana contohnya memilih cat yang sedikit bau yang water based, kemudian ada manajemen sampah konstruksi, ya, jadi biasanya kan setiap pembangunan itu ada berangkal yang dibuat. Ini bicara yang poin 7 tentang kualitas udara dalam ruangan, ya. Ada 9 poin. Kemudian ini nomor 8, kesadaran dan pendidikan. Ada poin tentang edukasi tentang pemilik rumah atau penyewa bangunan. Ada edukasi terhadap pengelolanya sendiri, ya, manajer bangunan. Itu yang saya jelaskan hari ini. Minggu depan mungkin nanti akan kita coba latihan.